Shalom anak-anak Miss. Hari ini kita belajar tematik ya nak. Kita mau ulang lagi tentang gagasan pokok. Gagasan pokok adalah pokok masalah atau kata-kata kunci yang terdapat dalam kalimat utama. Seperti yang sudah pernah Miss kasih tahu, kalau gagasan pokok itu merupakan pokok masalahnya, tentang apa cerita tersebut. Itulah gagasan pokoknya. Nanti kalau kamu membaca cerita, kamu teliti dulu tentang apa cerita itu. Itulah gagasan pokok dari cerita tersebut. Kemudian gagasan pendukung adalah penjelas-penjelas dari gagasan pokok tadi. Ya, fungsinya menjelaskan gagasan utamanya. Jadi kalau nanti kamu membaca cerita nak, kamu lihat dulu tentang apa cerita itu. Itulah gagasan pokoknya. Setelah kamu dapatkan gagasan pokoknya, lalu kamu lihat apa penjelasan-penjelasan di sana. Ya, tentang gagasan pokoknya. Itulah gagasan pendukung. Sekarang kita lihat dulu cerita di halaman 31. Halaman 31 tematik upacara adat Serentown. Ya, di sini Miss baca tadi cerita Sunda merupakan salah satu suku di Indonesia yang masih mempertahankan kebudayaannya hingga saat ini. Salah satu kebudayaan yang masih dilakukan oleh masyarakat Sunda adalah Serentown. Nah, setelah Miss baca tadi ini nak, gagasan pokok dari paragraf 1 ini paragraf 1 ya. Salah satu kebudayaan yang masih dilakukan oleh masyarakat Sunda adalah Serentown. Itulah gagasan pokoknya. Nah, lalu apa gagasan pendukungnya? Gagasan pendukung dari cerita ini kita lihat. Penjelas dari gagasan pokok tadi. Gagasan pokok ini menceritakan kebudayaan, ya, kebudayaan Sunda. Lalu apa penjelasnya? Penjelasnya adalah ini merupakan sebuah upacara adat yang dilakukan setelah panen padi. Inilah gagasan pendukungnya karena dia menjelaskan dari gagasan pokok tersebut. Itu paragraf 1 ya nak. Kemudian kita lihat paragraf kedua. Ini paragraf kedua ya. Tradisi upacara adat Serentown ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk rasa syukur dari masyarakat Sunda terhadap hasil panen yang telah didapat. Ini adalah gagasan pokok karena cerita ini menceritakan tentang tradisi upacara adat Serentown. Jadi Miss tadi sudah membaca, inilah gagasan pokok dari paragraf kedua. Lalu apa gagasan pendukungnya? Setelah kita baca ini, ya kita bisa tahu gagasan pendukung dari paragraf 2. Perayaan tradisi ini sudah berlangsung secara turun-temurun. Nah, kenapa ini yang Miss pilih gagasan pendukungnya nak? Karena ini adalah penjelas dari tradisi upacara adat Serentown. Inilah penjelasnya. Perayaan tradisi ini sudah berlangsung secara turun-temurun. Kemudian kita lihat paragraf ketiga. Ini paragraf ketiga ya. Istilah Serentown berasal dari kata seren dan town ya. Ini paragraf ketiga. Setelah Miss baca ini ya, lalu apa gagasan pokoknya? Gagasan pokoknya adalah Serentown merupakan prosesi serah terima dari panen tahun lalu untuk tahun mendatang. Ini adalah gagasan pokoknya karena cerita ini menceritakan tentang
tentang serentakun merupakan prosesi serah terima dari panen tahun lalu untuk tahun mendatang. Kemudian apa gagasan pendukungnya? Gagasan pendukung dari paragraf 3 adalah prosesi seserahan tersebut disimbolkan sebagai pemindahan padi menuju lumbung padi. Kenapa ini pendukungnya, Nak? Kita lihat gagasan pokoknya, ya. Kalau gagasan pokoknya tadi serentakun merupakan prosesi serah terima dari panen tahun lalu untuk tahun mendatang. Lalu kita cari penjelasannya yang sesuai dengan gagasan pokok tadi. Kita cari penjelasannya, berarti tentang prosesi tadi kan. Prosesi seserahan tersebut disimbolkan sebagai pemindahan padi menuju lumbung padi. Itulah gagasan pendukung dari paragraf ketiga. Ya, kita lihat paragraf keempat. Paragraf keempat mulai dari sini ya. Setiap desa adat memiliki 2 lumbung padi. Setelah dibaca ini tadi, Miss melihat inilah gagasan pokoknya. Setiap desa adat memiliki 2 lumbung padi. Kenapa ini gagasan pokoknya? Karena paragraf keempat ini menceritakan tentang lumbung padinya, ya. Tentang setiap desa adat memiliki 2 lumbung padi. Lalu apa gagasan pendukungnya? Tadi kan menceritakan lumbung padi. Lalu kita cari yang sesuai dengan gagasan pokoknya. Apa penjelasannya? Ini ya, Nak. Padi yang disimpan ini nantinya akan digunakan warga setempat sebagai benih untuk musim tanam selanjutnya. Inilah penjelasan, inilah pendukung dari gagasan pokok paragraf 4. Lalu kita lihat paragraf 5. Apa gagasan pokok dari paragraf 5? Di beberapa desa adat, serentakun biasanya dimulai dengan mengambil air suci dari 7 sumber mata air yang dikeramatkan, ya. Mengambil air suci tadi ya, Nak. Nah, itu adalah gagasan pokoknya. Kemudian kita cari apa gagasan pendukungnya. Gagasan pendukungnya tadi kan mengenai air suci. Kita lihat penjelasannya. Air ini dianggap bertuah dan memberi berkah. Ya, dan memberi berkah. Itu adalah gagasan pendukung dari paragraf kelima. Nanti kamu baca ulang ya, Nak. Kamu baca ulang supaya kamu mengerti bagaimana mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gampang kok. Kalau gagasan pokok itu kamu pikirkan, kamu teliti tentang apa cerita itu. Tapi kalau gagasan pendukung, kamu harus mencari yang sesuai dengan penjelas dari gagasan pokoknya. Nah, ini tugasmu ya, Nak, halaman 33. Kamu kerjakan ini ya. Cari gagasan pokok, gagasan pendukung ya. Tadi sudah Miss jelaskan. Kalau kamu mendengar dengan baik, pasti kamu tahu mengisinya. Kemudian di halaman 34. Nah, ini ada gambar. Kamu kerjakan ini ya. Apa nama kegiatan ini? Apa alasannya? Nah, itu tugas kita di pembelajaran 6. Ya, Nak. Lalu